Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati dengan NIM 540 1211 09. Pada kesempatan kali ini akan melakukan analisis ECM menggunakan software Stata. Jadi ECM itu merupakan error correction model yang merupakan salah satu model multivariat yang dapat dianalisis bila data tersebut stasioner di first difference dan memiliki kointegrasi. Kointegrasi itu merupakan hubungan jangka panjang. Nah, bisa kita tes jika unit root testnya ini dia signifikan. Oke, mungkin langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Datanya ini terkait dengan investasi sebagai variabel dependennya yang dipengaruhi oleh PDB, impor, ekspor, dan juga konsumsi rumah tangga. Di sini saya menggunakan data time series mulai dari tahun 2000 kuartal 1, quarterly, hingga tahun 2012 kuartal 4. Oke, selanjutnya bisa kita copy saja datanya. Di sini yang digunakan adalah data yang sudah di dalam bentuk len. Oke, selanjutnya kita buka statanya. Nah, di sini pada bagian tab data editor, kita klik, dan di sini langsung saja kita paste sampai muncul seperti ini ya, variabel names-nya ini. Bisa langsung di-enter aja, dan pastikan bahwa datanya ini sudah berwarna hitam dan juga titik. Karena itulah data yang dibaca oleh Stata. Nah, jika sudah seperti ini, artinya bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita lakukan penambahan untuk si time series-nya dengan mengetikkan generate t sama dengan underscore n. Selanjutnya gain t sama dengan di sini kita menggunakan quarterly tadi ya, jadi teki mulai dari tahun dalam kurung tahun 2000 kuartal 1 ditambah T-1. Kemudian kita lakukan, ini bisa dicek ya variabelnya sudah masuk T dan variabel new T. Kemudian kita ubah tadi variabel new T-nya dalam bentuk time series seperti ini yang ada di spreadsheet dengan mengetikkan komen format T teki, karena di sini kita menggunakan quarterly. Kalau teman-teman menggunakan data tahunan maka jadinya TY, dan data bulanan maka jadinya TM atau monthly. Bisa kita cek kembali, ini sini sudah berubah ya, jadi seperti yang di spreadsheet tadi. Kemudian kita lakukan t-set new T, kita lihat apakah sudah benar. Dan ini benarnya tadi 2000 Q1 sampai 2012 kuartal 4. Datanya jarak dari datanya itu 1 kuartal. Oke, selanjutnya langkah dalam uji ECM ini ialah kita cek stasionaritasnya. Apabila data ini stasioner di level, maka mengindikasikan adanya jangka panjang. Namun bila data ini tidak stasioner di level, maka dia ini jangka pendek. Namun bila datanya belum stasioner, maka memungkinkan adanya hubungan jangka panjang itu jika datanya juga terkointegrasi. Nah, itulah yang bisa kita lakukan dengan analisis ECM. Jadi yang pertama kita cek stasionaritasnya dengan db-fuller. Jadi db-fuller ini dimulai dari variabel yang pertama, itu variabel dependennya. Nah, di sini kita cek p-value-nya ya. P-value-nya itu masih di atas 0,05, maka dia belum stasioner. Selanjutnya kita ke variabel dependennya. Di sini ada variabel DPD-nya. Sama ya, belum di bawah 0,05, maka belum stasioner. Selanjutnya yang ini variabel import belum stasioner juga. Kemudian variabel ekspornya belum stasioner juga, dan variabel rumah tangganya, asumsi rumah tangga. Oke, di sini semua variabelnya belum stasioner di level, artinya dia perlu kita lakukan differencing atau cek di cost difference. Oke, itu
Sama aja seperti tadi menggunakan diffuller, hanya saja di sini kita tambahkan D. Nah, di sini sudah signifikan karena sudah di bawah 0,05. Sudah stasioner artinya. Terusnya sampai variabel yang terakhir. Ini untuk variabel ekspornya juga sudah stasioner. Kemudian variabel terakhir, variabel konsumsi rumah tangga, ini juga sudah stasioner atau signifikan di first difference gitu. Nah, ini sudah memenuhi syarat dari ECM tadi ya, memungkinkan kita lakukan analisis ECM. Itu dia sudah stasioner di first difference. Namun, selanjutnya itu juga kita perlu cek kointegrasinya. Apakah benar bahwa dia ini sudah stasioner dan juga memiliki kointegrasi atau hubungan jangka panjangnya. Gitu. Oke. Selanjutnya ini, nah kointegrasinya tadi itu bisa direpresentasikan dari nilai residualnya. Nilai residualnya itu terdapat dari regresi si antar variabel ini. Jadi yang selanjutnya kita lakukan adalah kita perlu meregres variabel yang ada tadi dengan regres yang pertama menggunakan OLS. Di sini kita regres, dimasukkan semua variabelnya mulai dari variabel dependennya atau variabel Y-nya diikuti oleh variabel X-nya atau variabel independennya. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai residualnya. Oke, di sini juga dia sudah signifikan ya datanya. Nah, selanjutnya kita ambil nilai residualnya ini, kita predik nilai residualnya itu. Predik residu. Nah, di sini selanjutnya kita uji stasionernya kembali si nilai residualnya. Maaf, regular ECT. Memaafkan kebanyakan L-nya. Nah, di sini nilainya signifikan ya, di bawah 0,05. Tuh. Kemudian ini karena dia signifikan, maka ada indikasi bahwa variabel ini memiliki kointegrasi. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke pemodelan ECM-nya atau error correction modelnya, di mana kita meregresikan kembali si variabel X, variabel Y dan X-nya di yang ini, tapi kita tambahkan D karena tadi semua variabelnya itu stasioner di first difference itu. Maka kita regresikan yang kedua ini di first difference. Oke, selanjutnya kita tambahkan lag-nya. Lag dari si residualnya. Lag 1 ECT. Nah, di sini kita lihat nilai residualnya. Ini dia antara 0 dan 1 ya. Maka dia sudah memenuhi kaidah dari kointegrasi. Oke, selanjutnya kita jadi si ECT itu tadi untuk penyesuaian si jangka pendek sama jangka panjangnya. Apabila signifikan maka dia ada kointegrasi. Sini dia signifikan ya. Jadi ada kointegrasi. Selanjutnya bisa kita cek uji heteroskedastisitasnya dengan model Bruce-Pagan. Ini bisa diketikkan dan di sini nilai probabilitasnya di atas 0,05, artinya dia tidak tolak H0, artinya si ragam atau variasinya ini dia bersifat homogen atau
tidak ada heteroskedasticity dalam model ini. Tuh. Dan juga bisa kita lakukan uji autokorelasinya dengan Dodge-Godfrey dengan mengetikkan step D Gray. Nah, di sini jika dilihat nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka dia tidak tolak H0, artinya tidak ada korelasi dalam ini model ini. Gitu. Oke, mungkin ini untuk model pemodelan ECM-nya. Ada juga model lain yang bisa kita modifikasi, itu berangkat dari sini yang regresi di first difference. Nah, hanya saja si leg-nya ini, leg ECT-nya ini kita ubah jadi leg 1 si masing-masing variabelnya. Ya, jadi semuanya dimasukkan. Leg-nya ini. Ini, kemudian lim. Kemudian ekspor. Kemudian kita masukkan yang konsumsi rumah tangga. Investasi, PDB, impor, ekspor, rumah tangga, konsumsi rumah tangga. Oke, nah di sini bisa kita lihat nilai koefisiennya. Ini untuk koefisien deltanya, ini untuk koefisien leg-nya. Seperti itu. Di sini juga kalau kita amati berbeda ya. Oke. Ini selanjutnya juga ini untuk pengecekan atau analisis ECM dengan menghitung si residualnya. Kemudian juga bisa kita analisis ECM ini menggunakan model ARDL. Yang pertama perlu kita install ARDL-nya. SC install ARDL. Oke, ditunggu sedang loading. Masih loading ya teman-teman. Nanti bisa juga matikan help ARDL untuk membantu kita dalam menemukan sintaks ARDL. Nah, ini dia sudah terinstall ya. Nah, ini merupakan informasi tentang sintaks untuk ARDL-nya. Di sini kita menggunakan regresi ARDL-nya. Sama seperti yang tadi, ARDL, cuma regresi kita bagi di ARDL, terus masukkan masing-masing variabelnya, dan tambahkan legs-nya untuk memudahkan kita. Dia tidak mencari satu-satu. Ini sesuai sama jumlah variabelnya ya. Oke, ini sudah muncul, bisa kita lihat juga koefisiennya, yaitu untuk leg-nya, leg 1 dari masing-masing variabelnya. Nah, selanjutnya juga bisa kita tampilkan si koefisien di atas ini dalam bentuk ECM-nya, di mana yang tadi ini kita tambahkan si EC1. Nah, di sini ada nilai adjustive-nya, kemudian ada long run-nya. Itu untuk
long run-nya ini untuk si like-nya, dan ada si SR-nya atau short run-nya untuk si delta-nya. Si adjustive ini untuk si penyesuaian jangka panjangnya, mama. Nilainya minus 213. Tadi kalau kita perhatikan mungkin tadi ada yang sama ya, minus 213 tuh. Ini adjustive-nya. Ya, itu jadi bisa dilihat untuk nilai koefisiennya. Ini nilai di sini juga ya, short run-nya dia sama dengan nilai yang di sini di atasnya. Oke, ini ya nilainya nih. Adjustive-nya si LAN investasi di leg 1 sama dengan nilai yang ada di sini tadi di si ejatnya. Oke, selanjutnya juga bisa kita lihat nilai kointegrasinya, apakah ada kointegrasi, itu pakai bound test-nya. Kita test. Nah, ini bisa kita bandingkan nilai V, nilai F dan T-nya dengan nilai yang ada di tabel ini. Untuk 10%, 5%, dan 1%. Juga ada nilai untuk di level 1 dan di level 0 dan level 1-nya. Maka artinya dia sudah terintegrasi di level 0 dan 1 dan menyatakan artinya ada kointegrasi. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan terkait ECM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.